Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yunita dengan NIM 2041010400008. Pada pertemuan kita pada kali ini, saya akan membahas mengenai tema 1, subtema 2 dengan materi perbedaan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Untuk teman-teman semua, saya harap bisa mendengarkan materi yang saya sampaikan pada kali ini. Sebelum kita memasuki materi mengenai perbedaan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang disediakan, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk kompetensi intinya itu sendiri, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan ciri hewan yang berkembang biak secara opipar, pipipar, dan opopipipar, serta manfaatnya dengan benar. Yang terakhir, menuliskan cara perkembangbiakan opipar, pipipar, dan opopipipar serta manfaatnya melalui peta pikiran. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Perkembangbiakan hewan. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Berkembang biak berarti terjadinya individu baru atau anak pada makhluk hidup yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, berkembang biak hewan dilakukan secara kawin, generatif, dan tidak kawin atau vegetatif. Berdasarkan caranya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan di luar tubuh fertilasi eksternal dan pembuahan di luar tubuh fertilasi internal. Pembuahan di luar tubuh terjadi karena adanya penggabungan sel telur dan sperma di luar tubuh induknya. Contohnya, pada ikan dan katak. Sementara itu, pembuahan di dalam tubuh berarti penggabungan sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh induknya. Pembuahan di dalam tubuh terutama pada kelompok reptil, unggas, dan juga mamalia. Perkembangbiakan hewan secara kawin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu opipar, pipipar, dan opopipipar. Opipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Pipipar. Pipipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktu dilahirkan. Opopipipar. Opopipipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan yang menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif
merupakan perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berikut ini merupakan perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang pertama, tunas. Tunas berbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu hidra dan anemon laut. Kedua, fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini mampu membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya. Contoh, Planaria atau cacing pipih. Yang ketiga, partenogenesis. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini mampu membentuk embrio tanpa melalui proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Contohnya itu lebah, tawon, dan juga semut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi perbedaan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Atas kurangnya, saya sampaikan mohon maaf. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat dijadikan pembelajaran oleh siswa dan mahasiswa lainnya. Sekian, terima kasih. See you next time.